Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para guru, para ustazah yang ada di Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, PDKM Masjid Jami Nurul Hikmah beserta jajaran, Ustadz Asep, kori kita doakan semua guru-guru pada sehat walafiat, panjang umurnya, berkah hidupnya, dan diberikan oleh Allah kekuatan, kemampuan untuk terus bisa mengajar, mendidik, dan membimbing kita semuanya. Amin ya robbal. Para tokoh, para sesepuh, Pak RT, Pak RW, Lurah Camat, Pak Kapolsek, Badan Ramil, Bimas, Babinsa, Satgas, kita doakan dalam tugas-tugasnya diberikan kelancaran oleh Allah, biar pada sehat dan semua dikasih sukses. Amin. Panitia, donatur, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, adik-adik, kita semua yang kumpul di sini ngarep banget kumpul lagi nanti di surga. Amin ya robbal. Kita bahagia, gembira karena hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Kenapa bahagia? Sebab kita umat yang terbaik. Umat nabi-nabi, umat rasul-rasul itu semuanya baik. Tapi di antara yang baik ada yang terbaik, dan kitalah yang disebut sebagai umat terbaik. Wa ju'ilat ummati khairal umam, dijadikan umatku umat yang terbaik. Alhamdulillah. Bangga nggak jadi umat terbaik? Seneng nggak? Bahagia nggak? Karena kita bahagia, karenanya kita terima kasih kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lahir walaupun di zaman yang paling akhir, umat Nabi terakhir, paling bontot ya, udah paling bontot, paling bogel, paling pendek umurnya, paling banyak mintanya, paling gede lagunya, paling gede ngambeknya. Tapi namanya juga si bontot. Rata-rata kalau bontot itu disayang ya tot ya. Kalau bontot itu dimanja. Maka bersyukur kita lahir menjadi umat yang paling bontot, kebagian manja dan sayang dari Allah Subhanahu, yang kagak didapat sama umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mesti bersyukur kita. Biar Maulid tiap tahun tuh jalan terus. Biar Maulid ngumpul begini ngucap terima kasih sama Rasul itu kagak ada bosannya. Karena Nabi menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita privilege, fasilitas Pak, yang kagak dikasih kepada Bani Israel, umat-umat sebelum kita. Alhamdulillah. Mau tahu nggak kira-kira nih? Mau ya? Biar makin sayang sama Nabi ya, biar makin cinta sama Rasul ya. Al-Habib As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitabnya beliau memberikan keterangan
Di antara fasilitas ya tong ya yang diberikan oleh Allah Bu kepada kita umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kagak dikasih oleh Allah kepada umat terdahulu. Satu, umat dulu kalau kena najis pakaiannya, kena najis sarungnya, kena najis jubahnya, kena najis jilbabnya, kena najis kerudungnya, pokoknya pakaiannya kena najis aja. Itu nggak ada cerita dicuci biar bersih. Gimana cara ngebersihinnya? Yang kena najis digunting kainnya, ya, terus ditambal sama kain yang baru. Kira-kira kebayang nggak ibu-ibu nih, Bu, di Kunciran Indah berapa lemari pakaian kita kena najis, tambel, potong, potong, tambel, potong, tambel, ya. Lakinya ngompol kena, ya, potong. Bocahnya kencing kena, ya, potong. Ibunya beser, ya, potong. Kayak apa nih ngumpul pengajian semua serba potongan kain, tambelan kain? Apa enggak kayak kumpulan gelandangan ini? Ini pengajian apa ya? Gelandangan Pak Ustadz? Tuh pada tambelan semua. Dilihatnya kagak enak. Cuman gara-gara urusan najis doang harus dipotong. Enggak dipotong aja Pak, dicuci pada bersih aja. Pakaian seragam ngaji udah 4 lemari kali Bu ya. Ya Bu, yang udah lunas, yang masih proses pelunasan sama yang pengen ngutang lagi itu udah antri itu ya. Seragamnya itu yang kagak perlu motong, numpuk pakaian kita. Bagaimana kalau setiap kena najis digunting, ditambal, digunting, ditambal? Satu, ngurangin keindahan. Yang kedua, pemborosan. Maka bersyukur sama Allah, terima kasih sama Nabi. Berapa coba penghematan biaya belanja pakaian kita? Ya, ya. Pertanyaan saya, ini buat acara maulid ibu-ibu pada nyumbang berapa? Panitia dapat berapa ini anggaran? Ada 20 juta? 30 juta? Lo jangan lebih-lebih, ntar dia diperiksa lo. Bapak lebih-lebih sampai mau nombokin nih. Ada 40 juta? Bener nih. 50 juta ada? Mana panitianya? Mana? Bener nih ada 50 juta? Mana panitia? Hah? Mana? 50 juta ada? Kagak ada, lu sampai mau nombok lu. Lu ngarang-ngarang aja. 30 ada 30? 40? 40 ada, gocap nggak nyampe. Taruh dah 40 juta. Ini hitung-hitungan nih kita nih. Ini baru satu perkara nih. Ayo dah kita ngitung. Taruh dah yang hadir 2000 orang. Kali 40 juta, 40 juta dibagi 2000, berapa duit tuh? Berapa? 40 juta dibagi 2000 berapa? 20.000. Iya. Berapa? Ibu-ibu jago ngitung nih, berapa? 20.000 per orang buat maulid. 20.000. Alhamdulillah. Setahun sekali. Sekarang buat kuota handphone berapa? Sebulan apa sehari? Seminggu 100.000. Taruh dah sebulan. Yang tekak-tekak, cepet. Ya, beli kuota buat ngapain? Bukan buat ngaji, buat ngatain orang. Ya, main IG buat ngata-ngatain temennya, Didin, ya buat menghina. Ayo kita bikin akun bodong, kita kata-katain dia. Udah keluar duit, ngatain orang, dapat dosa. Modalnya gede banget, cepet. Setahun
1.200.000 buat pulsa, ngata-ngatain orang, ya, bikin sebel orang, modal setahun 1.200.000. Itu paling kecil kali tuh, ya. Buat Nabi 20.000. Udah gitu ngambil berkatnya 3 lagi. Kagak mau rugi ini ya. 20.000 ngambil berkat 3. Ini sengaja Pak saya ngomong begini. Ini paling berat di panitia. Kalau mau bikin acara tuh tiap tahun udah muter digerutuin. Masih boceng. Boceng doang. Biar apa? Biar kita ini royal sama agama, begitu. Kita ini udah jadi umat yang paling dimanja, yang beda dengan umat terdahulu. Urusan najis kena ke baju aja udah dapat keringanan, kita mah cukup dicuci, siramin air, selesai, nggak perlu dipotong, nggak perlu digunting, nggak perlu ditambal. Alhamdulillah. Berapa tuh penghematan biaya belanja pakaian? Itu dulu dipikirin. Iya juga ya, masa kita ngerayain ulang tahun Nabi, bersyukur sama Allah, terima kasih sama Nabi, lah cuma 20.000 setahun. Giliran beli pulsa buat ngata-ngatain tetangga, ya, ngata-ngatain temen, buat kepoin mantan. 1.200.000. Ya, Nabi tuh ngerayain ulang tahun tiap Senin. Hah? Makanya bukan ulang tahun, ulang hari Nabi mah. Dengan cara apa Nabi mensyukuri nikmat umurnya? Puasa Senin. Kenapa Nabi puasa Senin? Ya Senin itulah hari kelahiranku. Nabi bersyukur di hari kelahirannya Nabi berpuasa. Jadi kalau ditanya ada nggak dalil perayaan ulang tahun? Ada. Kita mah pelit setahun sekali. Nah, Nabi tiap Senin ulang hari, bukan ulang tahun, ulang hari itu. Nah kita umatnya setahun sekali bersyukur, memperingati apa? Memperingati sejarah perjuangan beliau, memperingati sejarah bagaimana beliau bersama dengan para sahabat bawa agama ini dengan akhlaknya, keluhurannya, supaya apa? Supaya nih bocil-bocil nih, kecil ya, kecil, lu jangan upin-ipin mulu, yang lu tahu boboiboy ya. Ada boboiboy apa aja? Boboiboy angin, terus betul, air, boboiboy daun, boboiboy tanah. ada nggak? Boboiboy apaan? Boboiboy supra. Apa? Yang supra? Tanah, air, daun. Sayyidina Abu Bakar itu siapanya Nabi? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi, cakep, tepuk tangan. Mertuanya Nabi siapa? Anaknya Nabi siapa? Yang perempuan diantaranya? Boboiboy, boboiboy. Kita ngomongin Nabi kapan coba kalau nggak ada maulid? Ayo, gue tanya. Tiap hari mana nonton film? Tiap hari baru nonton kartun, sama kayak anak gua. Makanya gua tahu anak gua ngomongin boboiboy dulu, boboiboy air, boboiboy apaan? Kapan ibu nyeritain Nabi sama anaknya? Ibu ketemu anak paling nyeritain bapaknya. Bapak lu no, gitu. Bapaknya diceritain yang jelek-jelek lagi. Kapan kita ceritain sejarah Nabi? Ayo, coba introspeksi.
Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sejarah apa yang kita cerita sama anak-anak kita? Anak nangis, tuh lu makan HP. Anak ngambek, tuh gua kasih top up. Tuh lu main PUBG, lu main tuh FF. Ya lu penikmat FF lu ya. Siapa anak FF? Anak PUBG, anak Mobile Legend. Sampai dia lupa anak emak bapaknya, coba. Aduh. Ini kenapa penting maulid, kenapa penting kita kumpulin nih bocah-bocah, biar pada ngerti, minimal ada cinta kepada Nabi. Besok dicari sendiri tuh sejarahnya. Kalau kita ceritain sejarah sampai gini hari, terus sampai pagi, yang ada sejarah Ustadz meninggal di sini. Iya, sampai pagi lah meninggal saya. Ngomongin sejarah Nabi panjang bener. Minimal tumbuh cinta. Oh, ada maulid, berarti kita punya Nabi. Nabi yang gimana, Rasul yang gimana, ada mahabbah, ada rasa penasaran, sehingga anak-anak kita cinta sama agamanya, cinta sama nabinya. Itu pentingnya kita bikin acara maulid. Senang gak dong? Kenapa senang dong? Karena entong dapat besek. Bukan dapat besek. Ini bagus. Makanya tadi saya bilang anggaran gedein. Besok beseknya pizza gitu. Ayam, fried chicken, kebuli, ya enggak? Jadi anak-anak kita senang, asik bikin maulid, kenyang. Nah, ini biar kita makin cinta. Itu baru satu tuh. Sayyid Al-Habib Muhammad Alawi Al-Maliki memberikan penjelasan. Jadi sudah hadis. Hadisnya memang ada. Dulu begitu digunting. Ya, potong tambal, potong tambal, potong tambal. Nggak ada dicuci. Kita najis cuci aja selesai dah. Dua, perempuan zaman dulu, mau bininya kayak mau anaknya sama dia perempuan, itu kalau menstruasi haid lagi datang bulan keluar dari rumah. Sebab perempuan haid itu menjijikkan, nggak boleh dia ngumpul di rumahnya. Bayangin coba ibu-ibu, kalau masih ada tuh syariat ya, perempuan haid, ibu nih datang bulan, terus ibu keluar dari rumah, kira-kira suaminya nyiapin budget hotel nggak tuh? Hah? Nyiapin budget buat nyewa hotel nggak? Nggak mungkin dong ibu ditaruh di pos hansip. Neng di pos hansip neng kita. Nggak mungkin dong. Minimal nyiapin budget berapa sehari? Taruh dah hotel yang cepek 100.000. Berapa hari ibu bersih? Taruh seminggu sampai 10 hari, berarti 1 juta sebulan tuh ya. Belum makannya tuh udah teriak makan aja dia. Itu baru anggaran hotelnya 1 juta, belum makannya. La ilaha illallah. Kali setahun berapa? 12 juta ya. Irit ongkos tuh. Kalau sampai tuh hukum masih berlaku, perempuan keluar dari rumah 12 juta budget suami ibu. Itu hotel murah kali, cepet semalam pakai autan, pas angin tidur kagak, meriang urusannya. Belum anaknya, lu baru bininya. Sebulan 1 juta, setahun 12 juta. Begitu bikin maulid 20.000. Alhamdulillah. Mesti begitu. Kita kalau hitung-hitungan, hitung juga nih kebaikan yang kita dapat. Jadi kita kagak pelit. Jadi kita enggak berhitung sama Allah begitu. Wah, gua mau bayar zakat mahal banget, tapi Allah ngasih gua napes murah, kagak pakai bayar. Kemarin pas musim Covid, biar kate oksigen
harganya cuma 75.000 bisa jadi 7,5. Itu juga nggak semuanya dapat. Berapa banyak orang nggak kebagian oksigen meninggal dunia. Lah ini kalau buat hitung-hitungan muka nih, mestinya udah nggak ada nih kemarin. Pas lagi ganas-ganasnya Delta. Lah kok begitu Slamet? Lah yang meninggal umur 30, 40. Nah ini kalau ngelihat wajah-wajahnya di atas 60, 50. Lah kok masih hidup ini? Coba kalau suruh nebus, ayo suruh nebus. Berapa duit? Jangankan juta, berapa miliar juga kita bayar urusan nyawa. Tapi kan gak pakai nebus oksigen kemarin. Ibu bapak dikasih sehat. Sampai sekarang masih ada. Emak bapak saya coba, duit saya siapin sampai maafin tahadus bin nikmat. Dokter saya bilang berapapun biayanya saya bayar. Mau berapa miliar kayak saya bayar? Bisa. Sebegitunya tidak berharga uang saat itu. Meninggal juga ibu saya, 5 hari kemudian baru ayah saya. 2021 kemarin. Ayo. Padahal mungkin banyak yang lebih tua dari emak bapak saya. Kenapa emak bapak saya? Kenapa enggak orang sini aja nih? Ya, kalau boleh milih saya tembus dah. Ya Allah, orang sini aja dah, saya bayar nih 500 juta dah. Ngasih ke siapa kek? Kalau boleh milih. Tapi kan nggak bisa milih. Dan kesempatan nggak bisa dibayar pakai duit. Makanya saya bilang tadi, nggak kehitung nikmat Allah. Kenapa lu hitung-hitungan sama Allah? Ya. Oh, baru aja ditemuin Jakarta Barat ya, komandan ya. Yang meninggal tuh. Ya, satu keluarga. Allah. Nggak punya duit buat beli makan. Sampai sudah bau bangke keluar itu hawa. Orang curiga. Satu keluarga meninggal semua. Ya, sampai saya polisi sih bilang belum ada tanda penganiayaan. Tapi lambungnya pada kosong. Ini menandakan satu keluarga ini tidak makan sudah berhari-hari. Ya kali. Sebegitunya apa ini yang sebelahnya pada pelit. Sampai dia nggak berani minta ke tetangga. Sebegitunya apa? Dia sampai nggak punya teman, atau tidak punya keluarga, atau nggak ada yang peduli, atau nggak ada yang mau bantu. Sampai dia harus menahan perih. Dari sakitnya perut karena gak punya makan. Sebegitunya apa negeri ini udah berubah. Makanya Nabi mengatakan tidak beriman, nggak sempurna iman seseorang. Kalau dia kenyang, tetangganya lapar, nggak sempurna. Apa akibatnya? Begini nih akibatnya. Dia kurung dirinya, mau minta malu, coba minta nggak dikasih. Semua orang tutup pintu, meregang nyawa dalam keadaan lapar. Apapun agamanya, saudara. Aku udah sebegitunya keadaan kita, Pak. Ini yang tiap tahun maulid ada. Bagaimana tiap tahun maulid kagak ada? Apaan yang mau dicontoh? Apaan yang mau didengar? Dulu orang nyari dosa, keluar rumah, modal gede, minimal motor, ngajak temen sendiri, kagak berani. Cuman mau ngeliatin doang tuh. Ya. Yang mulus-mulus, bensin, motor, temen, nasi goreng, es jeruk, es teh manis, berapa duit habis? Kalau nggak bawa temen, nggak enak, takut dicurigain temennya buat bemper. Mau pergi sama si Anu, iya, pergi dia kalau sama dia. Padahal dia juga Badung. Gurunya malah, guru Badungnya itu, wah kirain cupu, nggak tanya suhu dia. Sekarang, ya. Orang dulu nyari dosa pergi, sekarang dosanya diundang. Dosanya diundang, modal murah. Gimana ngundang dosa? Tuh download aja aplikasi, banyak banget tuh dosa yang diundang. Aplikasi micet. Ya, punya kali gua rasa itu dia. Ini yang diam-diam juga, buset, ketahuan juga gua adanya. Iya, emang ada apaan sih itu di micet sih, gue bingung. Itu boboiboy apa itu di
Oh, macam-macam Pak situs-situs sekarang. Itu juga bisa dilakukan oleh anak-anak kita loh, jangan main-main. Menkominfo punya cara buat ngeblok, anak kita lebih pinter buat ngebongkar. Iya. Ada tuh aplikasi bongkarannya. Ya, ada nggak? Tahu kan lo? Paham kan? Masa nggak paham? Paham dong. Biar kata pemerintah udah coba lebih jago anak-anak itu buat ngebuka coba. Bang, pakai ini gratis nih. Kalau ini bayar nih, lu download ini nih bisa kebuka semua. Oh. Lah saya dikasih tahu sama anak di bawah saya. Saya emang nggak tahu. Begitu saya tanya dia tahu, ya saya minta. Ya buat bahan ceramah. Ntar kalau saya nggak tahu disangkanya saya hoak. Pak Ustadz, emang Pak Ustadz tahu? Lah saya tahu, orang saya punya. Berarti bener nggak bohong Pak Ustadz. Itu kalau saya nggak punya, bohong Pak Ustadz gitu. Makanya saya tahu, oh ada cara bongkarnya. Iya ada. Tuh ya. Ini peran ibu dan bapak nggak bisa maksimal dengan adanya maulid. Ya mudah-mudahan secerca harapan dari kita, anak-anak kita masih ada rasa cinta sama nabinya, masih ada cinta pada sholawat, masih ada cinta pada agama, masih ada cinta pada akhlak mulia. Emang setelah kita siapa lagi sih kalau bukan mereka? Kita nggak ada yang pernah tahu lahir nih dari bocil-bocil ini besok anggota DPR. Gimana coba kalau anggota DPR-nya demen bokep, main game, nggak ngerti urusan negara, nggak ngerti urusan maslahat, main HP aja, apa nggak peduli belajarnya. Ayo, kita mah nggak nyampe. Maaf nih, waduh virus udah naik lagi, ada lagi varian baru, tambah lagi bocah-bocah udah pada banyak yang meninggal. Gara-gara apa? Gara-gara minum botol sirup. Lah pantas meninggal ya, botol ditelan sih. Minum sirup botol, ya obat sirup. Ratusan orang udah meninggal tuh anak-anak kita. Dan ini perjuangan pemerintah lagi, puyeng lagi udah. Belum sampai gede, masih pada kecil ginjalnya. Oh, ginjal boboiboy. Maka saya bilang tadi, semangat. Ya nggak seberapa buat Allah yang kita keluarin dibandingkan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah. Tuh baru dua tuh Pak. Urusan apa? Tadi sewa hotel nggak jadi. Kenapa? Sebab perempuan menstruasi datang bulan dia masih bisa dan harus tetap dimanja, dihormati, dimuliain. Nabi tidur di pangkuan Aisyah nyisir rambut Nabi melantunkan ayat Al-Quran. Cuman itu yang nggak boleh, satu itu aja, selebihnya silakan mau ngapain kek terserah, asal jangan yang satu itu. Paham dong? Nggak perlu bini tidur di luar, nggak perlu istri harus keluar. Tidak menjijikkan perempuan haid itu, dia tetap terhormat, dia tetap mulia. Dan itu ada setelah datangnya risalah baginda Nabi besar Muhammad. Terima kasih kita sama Nabi. Dua ya, dua apa tiga udah? Dua ya. Sekarang ke tiga. Orang-orang dulu Bani Israel itu kalau bikin dosa ya, dosanya ketulis tuh di pintu rumah. Malam nih
Ibu bikin dosa, pagi dosa ibu ketulis, malam nih bapak bikin dosa, itu dosa bapak pagi ketulis di pintu. Apa nggak ribut kita laki bini gara-gara urusan dosa ketulis di pintu? Lu habis ngintipin janda bang, tau dari mana? Mau di pintu tulisannya. Aduh, alamak kekiplosan bang, ketahuan, nggak bisa ngumpet. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kita punya aib ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang tahu aib kita. Pergi sendiri diam-diam, udah nggak ada yang tahu. Yang repek kan kalau ngomong, udah jelas nih kagak ada yang tahu. Cerita tuh dosanya sama temen. Lo tahu nggak semalam gua ke tempat, tempatnya cakep banget, itu bagus, murah, ada yang bagus lagi tuh, nomor 21, itu bagus banget dah. Tahu apaan itu ya? Orang nggak ada yang tahu, dicerita. Lu kalau mau minum minuman yang enak no di warung sebelah sono no, harganya murah, rasanya lagi diskon, ayo gua anterin. Nggak ada yang tahu, lu mabuk, lu kasih tahu teman-teman lu. Ini disebut oleh Nabi sebagai apa? Mujahir. Nah, ibu tahu mujahir nggak? Bukan ikan bu, itu mujair. Mujahir itu orang yang sudah ditutup aibnya oleh Allah, lalu dia bongkar sendiri aib itu, dan itu rada ribet urusan ampunan dosa. Maka bersyukur jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita diperintah untuk saling menutup aib dan kekurangan. Siapa yang tutup aib saudara muslimnya di dunia, Allah tutup aib dia di dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Coba kalau suruh tutup mulut, berapa duit kita habis tuh nutup mulut orang? Bos jangkrik bos, aduh jangkrik lagi. Urusan apa? Yang kemarin bos, tuh 1 juta. Datang lagi 4 hari, bos jangkrik bos, aduh jangkriknya lapar lagi. Urusan apa nih? Yang kemarin lagi bos. Mau saya umpetin, apa saya kasih tahu bini bos? Aduh, tuh 1 juta lagi. Buras sudah. Itu satu aib pak, habis duit orang. Ini Allah Subhanahu wa taala perintah, jangan kau buka aib saudaramu. Kalau kau sudah disembunyikan oleh Allah aibmu, jangan kau bongkar. Kalau kau tahu aib orang lain, jangan kau bongkar. Sebab kau juga punya aib. Kalau nanti aibmu terbongkar, kau juga malu. Orang pun juga begitu. Nah, ada aib-aib yang memang sifatnya tidak perlu orang tahu. Tapi kalau kriminal, polisi nangkep, jangan ditangkep. Ini aib maling, ya jangan. Maling mau ditangkep. Oh ini rampok kejahatan, kalau ditangkap nanti takut orang semuanya tahu. Jangan komandan, tangkap aja itu mah. Itu bukan aib. Aib itu kalau kita ngelihat ada orang tiba-tiba misal nggak sengaja, itu juga nggak tahu makan pakai tangan kiri, nggak usah diceritain, ingetin aja. Tiba-tiba ya macam-macam dah ya, nggak disangka nggak diduga, toto ngomongnya rada nyablak. Waduh, ini kalau gua kasih tahu orang, waduh aib banget nih. Diingetin, gak usah disebarin macam-macam aib-aib yang kagak ada urusan sama orang lain. Dan itu kalau orang lain tahu malah jadi kacau balau, jadi gak usah tahu. Nah itu diam. Ringan sih, emang bawaannya pengen nyeritain aja, apalagi yang kita tahu aibnya dipuji-puji orang, bawaannya kita pengen ambrukin aja tuh aib dia ke depan orang. Lu nggak tahu aja siapa dia. Kalau lu tahu muntah lu. Rasanya pengen gue ceritain. Itu beratnya megang aib, megang rahasia emang berat. Kita kalau ngeliat ibu nih, ibu punya teman nih, teman ibu tahu banget ibu jeleknya dia, tahu banget. Tapi di depan ibu dia dipuji-puji itu. Bawaan ibu mau ngapain tuh? Pengen ngejeledakin aja gitu ya. Puji terus, belum tahu kan? Gue bongkar habis lu gitu. Itu kenapa Allah, kenapa Nabi melarang keras seseorang membongkar aib. Sebab Allah nggak kepengen umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam namanya hancur, kehormatannya rusak akibat tidak bisa saling menjaga kehormatan.
Syukur kita, ya Allah, makasih. Ustur uyubana, tutup aib-aib kami ya Allah. Engkau maha tahu apa yang tersembunyi, apa yang terlihat, apa yang terang-terangan, yang orang lain tidak mengetahui, tapi Engkau tahu ya Allah. Engkau tahu. Makasih ya Allah atas segala kebaikan-Mu yang telah menutup kekurangan itu. Kalau sampai orang tahu, nggak ada orang salaman sama kita, nggak ada orang hormat sama kita, ludah mungkin nempel ke muka kita itu, tapi Allah tutup. Padahal sholat kagak, puasa kagak, badung-badung banget, nakal-nakal bener, tapi urusan itu tutup, jangan dibuka. Itu kita mesti belajar tuh. Dari apa? Dari kebaikannya Allah. Padahal Allah yang ngasih rezeki, yang kasih nikmat. Dia tahu hambanya berdosa, tapi dia tutup. Kita ya ngasih makan dia kagak, ngasih minum kagak juga sama dia. Begitu melihat orang dipuji, bawaannya kita pengen bongkar aja aibnya, bawaannya kayak pengen kita lemparin aja tuh biar orang tahu siapa dia. Waduh, galak bener. Padahal kita ngasih makan juga kagak sama dia, ngasih minum juga kagak, nyekolah juga kagak. Loh, Allah ngasih kita nikmat, tiap hari kita berdosa, dijaga oleh Allah. Belajar dari situ sebetulnya akhlak yang begitu istimewa, insya. Yang keempat, orang dulu Bani Israel kalau bikin dosa gede nggak ada cerita minta ampun kayak kita sekarang Pak Bu dengan istighfar. Bani Israel dulu kalau bikin dosa besar, cara minta ampunnya gimana? Bunuh diri. Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Tobat kau sama Allah. Gimana caranya? Kau bunuh dirimu, baru tobatmu diterima. Masya Allah. Apa nggak banyak janda di Kunciran Indah ini? Tiba-tiba masuk gini, waduh, udah jadi bangke nih laki. Bunuh diri, habis bikin dosa. Apa dia? Udah nggak ada cara lain Pak. Ini Quran yang bilang faqtulu anfusakum. Kalau kau mau diampuni, bunuh diri, baru dosamu diampuni, kata Allah. Sementara kita segede apapun dosa yang kita kerjakan, ya, bunuh diri itu dosa besar. Bunuh diri itu dosa yang teramat sangat besar. Kenapa? Karena orang bunuh diri itu tanda dia berputus asa, tanda dia tidak lagi ingat kasih sayang Allah. Dan orang yang melakukan dosa segede apapun, sebanyak apapun, kesempatannya masih dibuka buat taubat. Dengan apa? Istighfar. Nggak usah bunuh diri, malah jadi dosa bunuh diri. Tapi orang dulu bikin dosa gede, apalagi syirik, bunuh diri, nggak ada ampunan, nggak ada cerita itu. Mau diampuni, ya udah, ambil pisau, tancap aja, atau suruh orang, suruh tancap diri lu, baru dosa lu diampuni. Waduh, apa nggak banyak janda, apa nggak banyak yatim, apa nggak banyak budak. Wah, berapa banyak kita bikin dosa besar. Begitu keluar, jenazah semua ini. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW, segede apapun dosa, masih dipanggil oleh Allah dengan panggilan saya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirul dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Padahal kita pendosa Pak, tapi masih dipanggil oleh Allah, ya ibadi, wahai hambaku tersayang, wahai hambaku yang tersayang. Itu panggilan sayang loh. Yang sudah terlalu jauh melampaui batas dalam dosa-dosanya. Aduh, kalau udah melampaui batas tuh gimana ya? Bayangan kita udah pasti banyak, gede, udah melampaui batas, berlebihan udah. Dipanggil oleh Allah, ya ibadi, wahai hamba aku.
kayak lagi diusap. Kenapa sayang? Kenapa cinta? Kenapa? Wahai hambaku tersayang yang sudah melampaui batas dalam dosa-dosanya, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari ampunan Allah. Banyak orang yang terlanjur basah, dosa gua gede, dosa gua banyak, yang mungkin Allah ampunin, ya udahlah nyelom aja gua sekalian, sampai mati akhirnya kagak berhenti dia melakukan dosa karena udah ngerasa dirinya kotor banget. Bahkan dulu kan ada riwayat bagaimana seseorang yang membunuh 99 datang ke tempat saya, 99 ini orang saya bunuh, dosa saya diampunin nggak? Kagak. Udah saya genepin aja, dia cepet gitu, tancap sehnya. Ya 99 tanggung banget nggak diampunin, ya lu sekalian udah pergi deh, udah bingung mau ngadu kemana lagi, dia jalan aja udah sampai pada titik meninggal. Diukur malaikat rahmat dan malaikat azab, ternyata lebih dekat menuju tempat dia mau pergi taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tuh suka sama orang yang mana yang dia sadar akan dosa lalu dia tobat, ketimbang ahli ibadah yang dengan ibadahnya dia sombong. Allah lebih senang sama ahli maksiat tapi sadar, ya Allah dosa saya banyak, ya Allah saya minta ampun, ya Allah Engkau yang paling tahu keadaan saya, ya Allah maafin. Ketimbang baru sholat 2 waktu aja udah petantang-petantang, ketimbang baru belajar sebentar aja udah ribut sendiri, ngajak berantem lagi saudara-saudaranya. Nah, ini perbandingan bahwa tawaduk, rendah hati kepada Tuhan, kepada Allah itu jauh lebih istimewa. Maka dipanggil para pendosa. Lalu kemudian Allah ngasih tahu apa? Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa, semuanya diampunin. Udah lu nggak usah putus asa ya, nggak usah bingung, nggak usah bimbang, ya nggak usah berpikir terlanjur basah, semua dosa aku ampunin. Emang kenapa begitu? Innahu huwal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah emang Tuhan yang maha pengampun, maha penyayang. Kurang apa lagi Bapak Ibu? Orang boleh kaya, duitnya banyak, dosa nggak diampunin, besok di akhirat mau tuker pakai duit miliaran nggak akan bisa, cuman untuk buat ngurusin satu dosa yang dengan sebab itu masuk kita ke dalam api neraka. Nggak laku duit miliaran. Di dunia nggak pakai bayar miliaran, cukup istighfar, mudah-mudahan dosa kita dimaafin sama Allah. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Belum diampunin Pak Ustaz, lupa buat taubat, lupa buat istighfar, atau udah taubat tapi mungkin kayak orang bercanda. Tenang, Nabi udah siapin fasilitas berikutnya. Apa? Syafa'atul uzma, syafaat yang gede, syafaat yang agung, syafaat yang cuma satu-satunya Nabi dan Rasul diberikan fasilitas buat ngasih pertolongan pada umatnya. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Kali-kali gitu ya, kita kagak tahu besok kita mati masih bawa dosa, belum diampunin, udah nggak ada lagi kesempatan istighfar, masih nyelip. Ada cahaya gitu secercah. Ini dia nih yang kemarin nyumbang 20.000, lumayan. Bantu dah, tolong, udah. Yuk, nih dapat syafaat, berangkat, masuk dah ke surga. Saya minta izin sama Allah, biar kate ngantuk-ngantuk di acara maulid, ye. Kalau dia pulang sepi, biarin dia tidur, masih kelihatan ramai, ada wujudnya begitu. Yang pulang sampai berhenti itu, sampai dia diem. Dia mau pulang kagak jadi, udah kita kesini aja deh, biar ngantuk rame-ramein. Nggak apa-apa Bu, kalau mau pulang aja Bu. Kali gitu
kita nahanin sinetron sampai melotot kayak ikan mas koking. Di maulid tidur nggak apa-apa, masih kesorot palanya deh, tapi nunduk anggap aja lagi zikir. Ketimbang kursi doang kagak ada orang. Kali dengan sebab itu Nabi kasih kita syafaat. Kenapa? Si Ali jadi cakep. Ini terakhir nih, 2019 saya haji bareng sama bini. Ketemulah saya dengan almarhum wal maghfurlah Mbah Maimun Zubair di Mekah. Orang susah ketemu beliau. Dengan izin Allah saya dapat panggilan jumpa beliau di hotel. Itu kurang lebih 2 hari sebelum beliau wafat. Niatnya tuh besok hari Selasa malam saya dijanji sama beliau, insya Allah kita makan nasi mandi, nasi kebuli. Selasa subuh wafat. Nah malamnya tuh saya sholat bareng, sholat isya bareng-bareng, habis maghrib saya ketemu beliau. Ada satu nasihat, kata beliau, bisa jadi kita ini masuk surga bukan karena amal besar, tapi karena amal kecil. Belum lanjutin lagi, jangan-jangan kita ke surga sebabnya karena kita pernah nolong semut di dalam toples gula. Singkat ya, simpel. Ada semut di toples di dalam gula nih. Nah, ibu-ibu kalau ngelihat semut di dalam toples gula diapain kira-kira? Dipites, dibebesin, diaduk-aduk biar puyeng, muntah-muntah loh. Wuyangan lu, muntah lu. Semut lu muntah sama dia coba. Udah puyeng ditarik, dijekek lagi. Ibu kagak tahu aja dia lagi minta tolong, yang baju ungu tolong, yang jilbab ungu tolong. Nabi Sulaiman kan dialog sama semut, dengar apa kata semut, nyampe apa yang dirasakan oleh semut. Rombongan mau datang tuh, kedengeran nih. Kita kagak denger aja, tapi kata Mbak Mun bisa jadi sebab itu jangan-jangan Allah masukin kita ke surga. Masa segampang itu? Emang gampang banget masuk surga. Siapa bilang susah? Siapa orang kata Nabi nyingkirin duri dari jalan yang kalau dengan sebab duri itu orang keinjak surga kata Nabi. Lah segampang itu? Ya kata kita gampang, praktekin dah. Jangankan duri yang kecil, ada balok di tengah jalan aja kita kagak ambil. Biarin, emang kerjaan kita itu kan kerjaan Pemda begitu.